Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Richard Surinta hadir untuk memberkati saudara. Saya percaya semua saudara sehat selalu. Saya mau berikan tanggapan tentang bolehkah pendeta berpolitik praktis. Maka saya harus jelaskan dulu bahwa panggilan gereja, panggilan orang Kristen, orang percaya dalam dunia ini adalah panggilan khusus dalam rencana ilahi. Itu yang saudara harus pegang dulu, bahwa orang Kristen itu dipanggil khusus dalam rencana ilahi. Ada visi misi, ada amanat agung dari Tuhan langsung. Dan itu untuk supaya kita bisa dikatakan terpisah dari dunia ini. Kita hidup dalam dunia, tapi kita tidak duniawi. Jadi saudara harus lihat bahwa yang pertama, gereja itu adalah gereja yang am. Am itu adalah artinya diambil untuk menjadi kelompok tersendiri atau menjadi persekutuan orang-orang percaya untuk rencana Tuhan. Itu yang pertama. Dalam bahasa Ibrani pun gereja orang Kristen dipakai kata kados. Artinya diambil untuk satu rencana Tuhan. Itu kudus, orang-orang yang kudus, orang-orang yang terpisah dari dunia ini. Ya boleh, khusus bagi jemaat Tuhan, silakan. Saudara mau memilih presiden, gubernur, silakan. Sebagai pendeta pun juga kita sebagai warga negara, kita harus memilih, mengikuti pemilu. Tidak diharapkan untuk kita golput, kita harus memilih. Kalau orang Kristen boleh untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Tidak boleh gitu. Kenapa saya bilang nggak boleh? Karena pendeta itu adalah panggilan khusus untuk mempersiapkan materi-materi firman, untuk mempersiapkan konsumsi rohani untuk jemaat. Itu sebabnya saudara harus tahu bahwa gembala sidang, pendeta penginjil itu berbeda gitu. Kalau gembala sidang dia harus menetap untuk memberi makan kepada domba-dombanya. Ya, kalau penginjil dia bisa kemana-mana untuk memberikan firman dimanapun, ya bisa diundang kemana-mana. Nah, itu sebabnya kenapa saya bilang pendeta tidak boleh berpolitik praktis? Karena ingat bahwa kita di Indonesia ini adalah memakai sistem presidensial. Ada eksekutif dan juga ada legislatif. Jadi beberapa partai-partai yang dapat mengusung presiden. Jadi pendeta diharapkan secara etika tidak boleh gitu ya. Boleh nggak pendeta mengikuti pilkada ya dicalonkan? Silakan gitu. Tapi kalau bisa dia menjadi penginjil atau ya dia menjadi orang percaya saja. Jadi diharapkan pendeta-pendeta tidak perlu ikut terlibat dalam berpolitik praktis. Secara etis itu nggak boleh. Kenapa saya bilang nggak boleh? Karena jemaat yang mendengar kita, entah di gereja atau di medsos, mereka adalah orang-orang yang terdiri dari beberapa kelompok-kelompok partai. Mungkin ada yang partai ini, partai A, B, C, D, dan sebagainya gitu. Dan kalau pendeta bilang ini yang harus kita pilih, maka itu akan memecahkan jemaat. Jadi jangan kaget kalau pendeta memberikan satu keputusan bahwa ini yang harus dipilih, maka jemaat akan menjadi ricuh, jemaat akan kurang simpati lagi pada pendeta dan sebagainya. Itu sebabnya pendeta hanya doakan aja, doa nggak perlu diumum, doa pribadi aja silakan. Tapi kalau di gereja jemaat lokal yang dia bina untuk dia mengarahkan, silakan, nggak ada masalah. Tapi dia tidak boleh menetapkan ini yang harus didukung. Ingat, karena gereja ini adalah panggilan khusus. Gereja bukan partai. Jadi kita tidak boleh berkata di mimbar bahwa ini yang harus saudara pilih. Jemaat boleh memilih sendiri, tahu yang terbaik. Saya Pendeta Richard Surinta hanya memberikan tanggapan untuk
hal-hal yang mungkin ada masalah-masalah yang terjadi, ada banyak pendeta-pendeta memilih jagoannya dan sebagainya. Itu tanggapan saya. Saudara bisa share dan saudara bisa like dan jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati, saya selalu hadir untuk saudara. Amin.